bertiga. Selamat siang Bu. Siang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Misalia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Caca. Di sini saya dan rekan saya akan menanyakan pasal pekerjaan Bu. Nah, sebelum itu nama Ibu bisa diperkenalkan. Baik, nama saya Maya, usia 45 tahun. Dan Ibu sekarang di bidang apa? Ya, kalau pekerjaan saya sehari-hari di bidang nutrisi ya. Jadi kita berjalan atau bekerja membantu bagaimana cara hidup sehat atau pola hidup yang sehat. Dan ketepatan kami menggunakan nutrisi dari perusahaan Herbalife. Gitu, Kak Dikmai. Oke, ini saya langsung dari pertanyaan Bu. Boleh. Kira-kira bisa nggak Ibu menceritakan sejarah dari pekerjaan itu? Ya, jadi awalnya itu 13 tahun yang lalu saya sendiri kelebihan berat badan, waktu itu 87 kilo dan sempat sakit gitu. Jadi ternyata untuk sehat itu salah satunya kita harus menurunkan berat badan. Jadi awalnya itu. Jadi pertama itu saya sendiri yang konsumsi dan akhirnya saya tertarik dan saya bergabung dengan perusahaan Herbalife ya. Dan saya setelah saya sehat ya saya ngajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi tetap kita membantu orang untuk sehat. Salah satunya ya kita dalam menurunkan berat badan dan mengatur pola makan, dan pastinya konsepnya harus benar, harus dibarengi dengan olahraga yang teratur. Seperti itu. Itu sejarahnya saya bekerja di bidang nutrisi ini. Caca dan Mai. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira apa pekerjaan sebagai Herbalife? Ya, selama Ibu bergabung ke perusahaan Herbalife ini, Ibu apa saja yang dilakukan? Seperti apa gitu teknisi pekerjaannya? Baik, jadi kencang nih boleh ya. Jadi kalau yang dikerjakan itu ya di awal-awal yang pasti kita konsisten dengan diri kita sendiri dulu, tetap mengatur pola makan dan saya juga olahraga, dan saya tetap mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Saya ajak orang untuk olahraga, saya ajak orang untuk mengganti pola makan. Yang pasti kalau Herbalife ini pengganti sarapan dan makan malam. Nah gitu. Jadi ya tetap pekerjaan yang saya lakukan terus bantu orang yang mau dibantu, diundang ke rumah nutrisi seperti ini gitu. Jadi ini adalah rumah nutrisi tempat kita untuk mengubah gaya hidup orang untuk sehat dan aktif seperti itu. Jadi ya tetap dari sosmed bisa, dari sosmed seperti WhatsApp, teman-teman yang kita kenal diajak gitu ya. Kemudian keluarga dulu kita datang ke sana, kita cek komposisi tubuh, akhirnya tertarik untuk melakukan program turun berat badan, bahkan program naik berat badan ataupun mau sehat. Yang ada gangguan kesehatan bisa melakukan pola makan yang benar seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya sudah lakukan ini selama 13 tahun gitu ya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira adakah bahaya identifikasi saat melakukan pekerjaan tersebut? Selama Ibu melakukan pekerjaan ini, kira-kira ada nggak bahaya yang mungkin saja terjadi gitu? Oke, baik. Jadi ini kan perusahaan skala internasional gitu ya. Herbalife ini ada di 96 negara pastinya. Kalau di Indonesia ini udah 25 tahun. Jadi sudah banyak menyebar nutrisi karena ya Herbalife ini ada aturan-aturan yang harus kita ikuti gitu ya. Jadi bahayanya customer kami mungkin salah pembelian. Nah, mereka bisa beli di online di marketplace ya, itu nggak boleh gitu. Karena Herbalife ini tidak dijual secara bebas, harus dengan member independen gitu. Jadi memang benar-benar harus didistribusikan dengan distributor yang resmi. Kenapa? Karena terlatih gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi bahayanya banyak di luar sana orang yang nggak paham mindset nutrisi Herbalife ini hanya untuk turun berat badan. Padahal kita perlu edukasi yang benar terhadap pelanggan-pelanggan kami gitu. Jadi bahayanya itu kalau yang kurang edukasi akhirnya melakukan pembelian yang salah, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Dek Caca dan Dek Mai.
air, itu kira-kira apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi bahaya tersebut itu bagaimana? Oke, baik. Jadi untuk mengatasi bahaya-bahaya seperti itu sebenarnya nggak bahaya-bahaya kali, tapi ya memang akhirnya penyalahgunaan gitu ya, karena tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, solusinya kami selaku distributor, ya khususnya saya lakukan, saya turun-turun ke daerah-daerah, langsung bertemu dengan customer, jadi face to face. Jadi kita melakukan edukasi satu persatu ke setiap organisasi yang kami bangun di setiap daerah. Jadi kita melatih setiap pelanggan atau distributor kita, organisasi kita, mengajarkan bagaimana pembelian yang benar langsung ke kantor gitu. Jadi memang harus face to face gitu. Jadi saya memang turun ke daerah-daerah di mana organisasi kami berkembang sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau salah pembelian seperti itu gitu. Jadi benar-benar kita atur bagaimana cara membeli yang benar, menggunakan produk yang benar, program yang benar. Nah, seperti itu. Oh, kalau misalnya untuk distributornya sendiri, apa yang harus dilakukan mereka supaya mereka bisa menjaga keselamatan dan kesehatan mereka gitu Bu? Kalau misalnya dalam bekerja. Untuk keselamatan mereka, yang pasti kan jaga kesehatan ya. Di cuaca. Jadi kalau untuk distributor sendiri itu mereka tidak boleh tidak mengkonsumsi nutrisi gitu ya. Jadi kita kerjanya kan capek gitu ya, ngajak orang, tentu orang bertemu dengan orang-orang baru, tentu imunitas para distributor sendiri kan harus kuat gitu. Jadi kita juga harus, yang kita ajarkan harus kita lakukan. Nah, kita ngajak orang untuk sehat, yang pasti kita juga harus sehat. Jadi mereka tetap harus, saya sendiri harus mengkonsumsi nutrisi ini gitu. Jadi benar-benar kita sendiri menjaga kesehatan kita karena kita mau ajak orang sehat gitu. Jadi kalau bahayanya ya itu sih kayaknya kalau di jalan ya biasa itu secara umum kan ya tetap harus hati-hati di jalan seperti itu ya, bagaimana menjaga keselamatan. Seperti itu. Jadi Pak distributor tidak memiliki larangan tertentu gitu ya untuk dalam bekerja. Kalau larangan-larangan sama sih, kita tetap ada etika yang harus dijaga. Sama seperti bisnis lain, tidak boleh banting harga, menjatuhkan sesama distributor, itu nggak boleh gitu ya. Nah tetap itu kita jaga, ada aturan-aturan yang mengatur itu dari perusahaan sendiri. Karena kita memang satu distributor itu kita punya ID, kita punya kartu pengenal, itu nggak boleh double gitu. Jadi harus satu distributor itu satu tanda pengenal atau satu ID. Jadi itu benar-benar etika itu dijaga gitu. Karena memang distributor Herbalife ini itu bisa diwariskan ya, ID itu bisa diwariskan ke keturunan kita. Jadi etika itu memang benar-benar dijaga, tidak boleh ada dua ID, tidak boleh mengambil distributor lainnya, menjatuhkan distributor lainnya. Nah itu tetap kita jaga untuk bisa sama-sama berjalan dengan baik seperti itu. Kira-kira juga kalau pembuatan Herbalife ini yang membuat itu ada nggak yang pakai kayak termasuk PDH gitu, kayak kerjaan apa gitu? Pengaman gitu. Ya, keselamatan untuk kehigienisannya gitu. Ya. Kalau itu sih untuk peraturan tertentu dari perusahaan itu nggak ada gitu ya. Jadi kita ini kan independen. Ya. Jadi kita ini distributor independen. Cara kita bagaimana yang terbaik untuk menyampaikan kepada pelanggan. Nah, kalau kami punya komunitas, itu namanya komunitas Powerfit gitu ya. Nah, jadi kita menjalankan bisnis Herbalife ini dengan menggunakan komunitas olahraga gitu. Jadi ya kita dalam menjalankan ini untuk menyampaikan produk ini ke pelanggan, kita membangun komunitas olahraga. Jadi memastikan pelanggan kita di komunitas itu tetap melakukan 20% olahraga dan 80% pola makan. Jadi setiap komunitas itu edukasinya ada. Jadi nggak ada atribut tertentu yang harus kita gunakan untuk melakukan atau mendistribusikan produk. Tapi khusus di organisasi kami menggunakan Herbalife ini ya atribut itu dengan berpakaian olahraga. Nah, jadi insya Allah kalau produknya itu udah higienis gitu ya, karena kita nggak perlu racik. Sampai itu produknya sudah dalam kemasan. Nah, seperti itu. Kira-kira dari pertanyaan lagi. Itu
atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami yang sudah kami sampaikan. Baik. Udah kenapa lah? Apa? Closing.